Jokowi atau Mulyono adalah pembangun pemerintahan maling. Semoga duet Mulyono Prabowo segera sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman. Yang penasaran langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Jokowi atau Mulyono adalah pembangun pemerintahan maling. Atau istilah teknisnya korporatokrasi. Semoga duet Mulyono Prabowo segera sadar bahwa rakyat yang terus dipecundangi oleh para pemimpinnya lama-lama bisa meledak menjadi people power yang lebih dahsyat dari tahun 1998. Bagaimana posisi Pak Jokowi yang kelihatan sangat istimewa di pemerintahan Pak Prabowo kali ini? Kenapa istimewa? Saya kira memang indikasinya cukup banyak. Misalnya ketika sehari dua hari ini kan kita menyaksikan betapa misalnya Pak Hasyim bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Secara politik ini kan bisa dimaknai bahwa Pak Hasyim itu adalah dianggap sebagai representasi dari kubu pemerintah, dan beliau juga adalah posisinya sebagai adiknya Pak Prabowo Subianto. Pastinya ini kan menempatkan posisi Pak Jokowi sebagai mantan presiden adalah sebagai sosok yang sangat istimewa. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian pertemuan Pak Hasyim dengan Pak Jokowi ini dikaitkan dengan soal kemungkinan apa saja yang kira-kira bisa disinergikan, pikiran-pikiran dari Pak Jokowi, masukan-masukan dari Pak Jokowi, feedback-feedback dari Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo di masa-masa yang akan datang. Tentu bagaimana misalnya sebagai upaya untuk menumbuhkan ekonomi bisa mencapai 8%, termasuk juga misalnya soal bagaimana supaya akses terhadap pekerjaan itu semakin bertambah, kemiskinan, kemudian pengangguran itu bisa dikurangi. Karena kan tak lama setelah itu ya, setelah Jokowi bertemu dengan Pak Hasyim, Pak Prabowo Subianto di istana mengundang sejumlah konglomerat penting di negara kita bicara tentang bagaimana misalnya soal pertumbuhan ekonomi dan pembukaan akses terhadap lapangan pekerjaan. Jadi ini adalah satu peristiwa politik yang tidak bisa dibantah bahwa sebenarnya dalam konteks ini pertemuan Pak Hasyim dengan Pak Jokowi dianggap sebagai pertemuan kubu pemerintah, yaitu dalam hal ini adalah Pak Hasyim dengan Pak Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian publik tanpa henti mengatakan di pemerintahan kali ini Pak Jokowi itu memang posisinya sangat istimewa. Pak Jokowi terus menyala karena selalu didatangi oleh pihak-pihak pemerintah sekedar silaturahmi dan bertukar pikiran bagaimana membangun Indonesia di masa-masa yang akan datang. Itu indikasi yang pertama. Sebelumnya juga kita misalnya melihat bagaimana sejumlah menterinya Pak Jokowi begitu intensif, begitu aktif berkomunikasi dengan Jokowi, bukan hanya datang ke Solo tapi juga sering melakukan video call. Misalnya Menteri Kehutanan Pak Raja Juli Antoni yang kemudian mengunggah misalnya di media sosialnya video call dengan Pak Jokowi, minta masukan, minta pendapat bagaimana membangun kehutanan di masa-masa yang akan datang yang jauh lebih produktif, tentu sebagai upaya bagaimana untuk bisa menunjukkan kinerja Pak Raja Juli ya di bidang kementeriannya. Itu kan mengindikasikan bahwa sebenarnya dibandingkan dengan mantan-mantan presiden yang lainnya, tentu Pak Jokowi sepertinya memang kelihatan sangat istimewa di pemerintahan kali ini. Di Sentul, Bogor beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo Subianto begitu mengeluk-elukan Pak Jokowi dan bahkan cukup menggema di Sentul kali itu ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Jokowi, dan terima kasih Pak Jokowi. Pekikan di ruangan di Sentul itu cukup luar biasa menggelegar sebagai bentuk respon bagaimana sekali lagi pemerintahan kali ini Pak Prabowo Subianto dan seluruh para pendukungnya memang sepertinya menjadikan Jokowi sebagai sosok yang sangat istimewa. Mungkin banyak pihak yang salah memprediksi bahwa Jokowi itu akan lemdak
setelah tak lagi jadi presiden. Karena memang ada kecenderungannya siapapun di negara kita kalau sudah tak lagi menjadi pejabat publik, aura kebintangannya hilang. Tak akan ada orang, tak akan ada siapapun yang kemudian sering berkunjung untuk minta pendapat, untuk minta masukan dan saran. Tapi Pak Jokowi per hari ini kekuatan politiknya kan sangat kelihatan terasa, kan kira-kira begitu. Pak Hashim ketemu, Pak Prabowo juga sering bertemu, menteri-menteri Pak Prabowo juga sering bertemu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan tanda-tanda betapa memang Pak Jokowi itu tidak seperti yang dibayangkan orang yang disebut dengan lemdak. Lemdak itu istilah dalam ilmu politik yang disebut dengan bebek lumpuh. Bebek lumpuh itu adalah satu fase di mana seseorang kalau sudah dia itu tidak berkuasa, pamor, kekuatan dan kebintangannya itu akan sirna, dan ada kecenderungan akan ditinggalkan oleh siapapun, termasuk akan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya, karena seseorang itu sudah tak lagi punya jabatan politik strategis apapun. Jadi itulah yang saya sebutkan, mungkin banyak pihak yang salah memprediksi bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu akan lemdak, tidak punya power apapun setelah tak lagi jadi presiden. Tapi realitas politik hari ini menegaskan bahwa Pak Jokowi itu ternyata powernya cukup luar biasa, pengaruhnya masih cukup signifikan, dan petuah-petuah dan masukan-masukannya sepertinya selalu dinanti untuk pemerintahan-pemerintahan di masa-masa yang akan datang, khususnya pemerintahan kali ini. Ya, saya dapat kehormatan dari Pak Jokowi. Saya diundang Pak Jokowi, kita banyak bicara, ya, kita ada banyak hal-hal yang menyangkut negara ya, dan bangsa. Saya dapat banyak nasihat-nasihat juga, dan saya kira nasihat yang sangat berharga. Ya. Saya kira ini silaturahminya. Ya. Saya kira demikian ya, Pak. Yeah. Nasihat-nasihatnya apa saja, Pak? Di antaranya. Itu rahasia dong. Saya sama Pak Jokowi. Ada pesan dari Pak Prabowo untuk Pak Jokowi atau gimana, Pak? Ya ada. Tadi malam saya lapor ke Pak Prabowo, saya akan silaturahmi dengan Pak Jokowi. Terus Pak Prabowo kirim salam hangat, salam hormat, ya. Dan berharap akan ketemu Pak Jokowi yang waktu tidak terlalu lama, dan bisa dapat nasihat juga dari beliau. berbicara banyak hal, tapi nggak ada yang berkaitan dengan politik, nggak ada. Ya, berbicara banyak. Saran untuk Pak Hashim tadi? Terutama yang berkaitan dengan kondisi situasi ekonomi yang perlu injeksi dari segala sudut agar target growth, target pertumbuhan ekonomi dari pemerintah bisa tercapai. Kira-kira itu aja. Pak, rencana Pak Prabowo ingin bertemu dengan jenengan itu tadi yang disampaikan Pak Hashim. Rencana Pak Prabowo yang ingin bertemu jenengan. Ya, hanya disampaikan Pak Hashim itu. Respon Bapak nanti seperti apa? Ya, Pak Hashim menyampaikan itu. Dalam waktu dekat, Pak? Ya, nggak tahu. Presiden sangat sibuk. Sangat-sangat sibuk. Ya. Siap. Oke, makasih Pak. Hari ini Hashim Joyo Hadikusumo datang ke kediaman Joko Widodo di kota Solo. Apa pesan dan misi dari Presiden Prabowo Subianto untuk ia laksanakan dengan bertemu secara langsung Presiden ke-7 Joko Widodo? Misi Hashim tentu tidak mudah. Salah satunya adalah membujuk Jokowi agar mau bergabung dengan Partai Gerindra. Sebab rumor mengatakan bahwa Jokowi nampaknya akan melabuhkan dirinya bersama dengan Partai Super TBK yang sudah dilaksanakan sekalipun belum ideal pada Partai Solidaritas Indonesia. Bisa dibayangkan betapa menakutkan jika Jokowi sebagai aktor politik dan punya gerbong politik yang besar di belakangnya pada akhirnya punya kendaraan politik bernama partai politik. Dan apakah partai politik yang ideal yang dimaksud oleh Jokowi itu memang sudah terwujud pada Partai Solidaritas Indonesia? Kita masih menunggu apakah misi dari Hashim berhasil membujuk Jokowi untuk bergabung bersama dengan Gerindra, dan apa
konsesi-konsesi politik yang disiapkan oleh Partai Gerindra kalau memang ingin meminang Jokowi, bahkan meminang Gibran untuk berlabuh bersama dengan Partai Gerindra. Nah, itu tadi videonya teman-teman yang barusan kita saksikan ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.